seandainya Allah tidak mewajibkan puasa, maka manusia itu sendiri yang akan mewajibkan kepada dirinya untuk berpuasa. Di dalam agama, hawa nafsu itu tidak dibuang. Hawa nafsu itu tidak dinafikan. Apa yang halal dalam kehidupan saya selama 11 bulan, itu Allah haramkan selama 1 bulan penuh. Tidak semua yang kamu inginkan itu harus kamu miliki. Namanya juga manusia, ada aja tingkahnya. Tapi ada energi istimewa yang menggerakkan kebaikan buat sesama tanpa mengenal batasan. Itulah indahnya energi kebersamaan. Pertamina, energizing you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Mata Hati TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini kita memasuki hari pertama di bulan yang baik, bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada kita semua kaum muslimin untuk berpuasa selama 1 bulan penuh. Kalau kita melihat ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kewajiban puasa, maka ayat itu berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Kata-kata kutiba ini, kalau kita belajar ilmu nahwu, itu namanya fi'il yang mabninya lil majhul, atau dalam bahasa tradisi ulama tafsir, itu adalah fi'il yang lam yusamma fa'iluhu. Jadi dia tidak disebutkan siapa yang mewajibkan. Bukan kataballahu alaikumussyam, tapi kutiba alaikumussyam. Ayat ini memberikan inspirasi. Dulu waktu saya ngaji tafsir, kata guru saya, seolah-olah ayat itu mengatakan seandainya Allah tidak mewajibkan puasa, maka manusia itu sendiri yang akan mewajibkan kepada dirinya untuk berpuasa. Mengapa demikian para pemirsa? Karena puasa, as-saum dan as-siyam dalam bahasa Arab itu memiliki makna al-imsak. Imsak itu kata dasar yang berarti menahan. Tetapi kalau kita melihat secara lebih dalam lagi, maka kata-kata imsak ini sejatinya adalah fungsi kontrol manusia. Kita dalam puasa saja misalnya, itu menjelang azan subuh ketika kita melaksanakan sahur, itu ada yang namanya imsak. Imsak itu sejatinya bukan batas akhir di mana kita masih boleh makan atau minum. Tetapi imsak itu menjadi alarm, warning, bahwa sebentar lagi fajar sodik itu akan muncul, azan subuh itu akan terdengar. Kalau Anda kemudian tetap makan tanpa menggunakan waktu yang namanya imsak ini, dikhawatirkan Anda tidak punya kontrol yang baik. Misalnya sedang makan, kemudian kalau tidak menggunakan ya waktu imsak, imsak itu kan biasanya diletakkan ada yang 10 menit sebelum azan, ada yang 15 menit sebelum azan. Itu sebetulnya bukan berarti kalau sudah imsak saya tidak boleh meneruskan makan. Tetapi kalau makan itu diteruskan, khawatirnya saya tidak punya fungsi kontrol untuk nanti menyelesaikan makan saya
ketika azan itu berkumandang. Maka imsak ini sebagai fungsi kontrol. Saya makan misalnya, ada rasa asam di sana, ada rasa pedas di sana, ada makanan yang kemudian membutuhkan begitu banyak air untuk mendorongnya. Nah, ini semua kemudian bisa terlaksana dengan baik dan sempurna kalau ada yang namanya imsak. Begitu ada waktu imsak, saya mulai menghentikan makanan saya mulai meminum air sebagai penutup dari sahur saya. Nah, ini sejatinya imsak itu adalah fungsi kontrol. Manusia diciptakan oleh Allah itu bukan saja memiliki keimanan di dalam hati, memiliki potensi untuk tunduk kepada Allah, tetapi di sisi yang lain dia juga punya hawa nafsu. Hawa nafsu ini sejatinya adalah sesuatu yang baik dalam kehidupan manusia. Bayangkan, kalau manusia itu tidak memiliki hawa nafsu, maka boleh jadi tidak ada keindahan di dunia ini. Hari ini misalnya kita melihat rumah yang tentu bentuk fisiknya itu berbeda dengan rumah-rumah sebelum ini. Masjid di era modern ini tentu bangunannya berbeda dengan masjid kuno di masa lalu. Apa yang kemudian melahirkan inovasi, kreasi umat manusia? Itu ya adalah budaya dan peradaban. Budaya dan peradaban ini sejatinya kan dibangun oleh hawa nafsu keinginan. Ada orang ingin menikah, maka orang yang ingin menikah biasanya tertarik dengan lawan jenisnya yang tampan dan cantik. Tampan dan cantik itu juga memerlukan hawa nafsu. Di sana dia berhias, di sana dia merawat tubuhnya sehingga kelihatan menarik buat lawan jenisnya. Ini semua sejatinya adalah sesuatu yang Allah ciptakan untuk umat manusia. Hawa nafsu itu kata agama, zuyyina linnasi hubbus syahawat. Semua orang itu diciptakan oleh Allah mencintai syahwatnya. Syahwat kepada lawan jenis, memiliki harta yang banyak, status sosial, pangkat, jabatan, pintar, dan sebagainya. Itu adalah bagian dari pemenuhan hawa nafsu manusia. Di dalam agama, hawa nafsu itu tidak dibuang. Hawa nafsu itu tidak dinafikan, tetapi hawa nafsu itu dipimpin, dimanage dengan baik. Oleh karena itu, di antara sarana manusia belajar menahan hawa nafsunya, mengekang hawa nafsunya, memimpin keinginan dirinya adalah dengan cara berpuasa. Bayangkan, puasa itu sebetulnya menahan dari sesuatu yang selama ini halal buat kita. Saya misalnya melihat ada air teh, saya melihat ada air kelapa, saya melihat ada tempe, saya melihat ada tahu, ada gado-gado, ada sop ayam. Itu semua sejatinya halal untuk saya konsumsi. Saya melihat makanan, melihat minuman yang halal, saya melihat istri saya yang halal, itu semua sejatinya kan halal dan dibolehkan untuk saya lampiaskan syahwat saya kepada apa yang saya inginkan, kalau itu memang halal buat saya. Tetapi kalau kita kemudian mengambil sesuatu yang halal tanpa batasan, boleh jadi kebiasaan kita memenuhi semua yang kita inginkan sekalipun itu halal, cepat atau lambat akan membuat kita lupa, lalai karena ambisi yang sedemikian kuat, karena sifat keserakahan yang ada dalam diri kita menjadikan kita kehilangan kontrol. Fungsi kontrol itulah yang kemudian Allah didik manusia melalui sarana yang bernama puasa. Tempe ini halal saya makan. Tetapi ketika Ramadan mulai terbitnya fajar sodik ditandai dengan kumandang azan subuh sampai nanti terbenamnya matahari yang ditandai dengan azan maghrib, apa yang halal dalam kehidupan saya selama 11 bulan itu Allah haramkan selama 1 bulan penuh. Nah, ini sejatinya tujuan orang berpuasa, memiliki fungsi kontrol atas hawa nafsunya.
Kalau kita membahas ini dengan lebih dalam lagi, manusia dengan binatang, manusia dengan hewan, itu sejatinya memiliki begitu banyak kesamaan. Saya tidur, sapi juga tidur. Saya makan, harimau juga makan. Saya menikah, binatang juga melakukan perkawinan. Saya berkembang biak dengan anak keturunan saya. Binatang juga memiliki anak. Begitu banyak dimensi yang dimiliki oleh manusia dan oleh binatang. Tetapi kemudian pertanyaannya, mengapa manusia dijadikan oleh Allah makhluk yang mulia, makhluk yang pantas untuk kemudian menerima beban taklif agama? Ada hak, ada kewajiban, ada halal, ada haram, nanti ada yang harus dilakukan bukan karena kewajiban tetapi karena keluhuran nilai misalnya. Ada yang harus saya tinggalkan sekalipun itu tidak haram, sekalipun itu juga halal buat saya, tetapi harus saya tinggalkan karena kepantasan ukuran di dalam kehidupan masyarakat tertentu. Nah, ini semua hanya bisa diwujudkan oleh manusia yang memiliki fungsi kontrol terhadap hawa nafsunya. Disitulah sejatinya manusia itu menjadi mulia. Mulianya dari mana? Karena dia nanti akan mengedepankan ke Tuhan, akan mengedepankan hubungan dia dengan Tuhan, dia akan mengedepankan ketundukan dia kepada Allah daripada pemenuhan hawa nafsunya. Ini yang menjadi manusia itu mulia. Kita merasakan betul ini di bulan Ramadan yang ibadah ini dikasih SK loh sama Allah. Tujuan utamanya itu la'allakum, agar kalian semua itu tattaqun, bisa bertakwa. Takwa itu apa sih? Takwa itu kata guru saya dulu sederhana kok. Takwa itu Faiz, kata guru saya, kalau kamu masuk ke dalam hutan, di sebelah kanan kamu itu ada jurang yang curam. Kalau kamu terperosok ke bawah, itu bisa menghilangkan nyawamu, mati. Sementara di sebelah kiri, itu dipenuhi oleh pohon-pohon yang berduri. Di samping sebelah kiri bukan saja pohon, boleh jadi ada binatang melata yang berbahaya seperti ular, dan tidak mustahil ada binatang buas di dalam hutan itu. Maka kalau kamu kemudian berjalan pada suasana dan kondisi seperti itu, pasti kamu berjalan dengan penuh kehati-hatian agar tidak terperosok ke dalam jurang, berjalan dengan penuh kehati-hatian agar tidak tergores oleh duri yang ada di pohon, dan juga pasti kamu berjalan mawas diri, matanya awas, telinganya dipasang mendengar, khawatir ada bunyi dari suara hewan-hewan buas yang kemudian kamu akan mendeteksi itu sebagai bahaya. Nah, ini sejatinya ibadah puasa kan? Ibadah puasa itu menjadi saya mawas diri. Bahwa dalam hidup saya ini saya begitu banyak memiliki keinginan. Begitu banyak ambisi, begitu banyak nafsu. Tetapi kata agama, kalau kamu mau menjadi orang yang sukses, kamu harus memiliki fungsi kontrol yang baik. Tidak semua yang kamu inginkan itu harus kamu miliki. Tidak semua makanan yang terlihat di depanmu itu harus kamu makan. Tidak semua wanita yang kau temui dalam hidupmu itu kemudian harus kau pergauli. Di sini ada fungsi kontrol, ada fungsi memimpin diri. Itulah para pemirsa Mata Hati TV sejatinya orang yang berpuasa. Dia memiliki fungsi kontrol terhadap hawa nafsunya ketika di siang hari. Dia juga memiliki fungsi kontrol ketika dia dibolehkan oleh Allah. Ini kalau kita lihat, indah betul pelajaran yang Allah berikan dalam ibadah puasa. Kita ini diminta untuk menahan hawa nafsu dari subuh sampai maghrib. Nanti begitu datang adzan maghrib, kita masih harus ingat loh, bahwa Ramadan itu tidak sebatas kita manfaatkan untuk mengekang hawa nafsu di siang hari, tetapi juga memimpin hawa nafsu kita di malam hari. Di malam hari itu ada ibadah utama.
istimewa hanya ada di bulan Ramadan yang namanya sholat terawih. Kalau kita ingat bahwa nanti malam harus sholat terawih, maka ketika kita berbuka, kita pasti akan membatasi makanan yang akan kita konsumsi. Kita sering sekali melihat begitu banyak makanan yang terhidang di meja makan, kemudian orang yang mau memakan itu ketika berbuka, itu mengambil secukupnya saja. Saya tanya misalnya, Bapak makannya kok sedikit sekali? Jawabannya itu indah betul. Karena kita nanti punya keharusan, punya kepantasan untuk melakukan sholat tarawih. Kalau saya makan begitu banyak, maka saya khawatir. Kalau sudah terlalu banyak makan, maka yang ada lemes, yang ada ngantuk. Susah-susah dia menahan hawa nafsu di siang hari. Begitu semua dibolehkan, ternyata imannya tidak kuat, runtuh. Tapi di situ ajaran puasa. Saat kau diperbolehkan juga, kau harus ingat. Hidup itu bukan cuma di sini dan sekarang. Bukan sekedar memenuhi makan ketika maghrib yang juga memiliki pahala loh. Karena kamu berbuka dari rasa lapar dan hausmu. Mensyukuri karunia Allah yang hanya mewajibkan puasa itu separuh dari hari tidak sampai malam. Tetapi Allah juga ingatkan nanti malam ada ibadah utama. Ada sholat taraweh, mungkin di al-ashrul awakhir ada qiyam, ada zikir, ada tadarrus. Maka kemudian disisakan makanannya. Yang ini nanti saya makan setelah taraweh. Saya tetap punya keinginan untuk makan. Tetapi ini saya tunda untuk setelah taraweh. Nah, ini semua adalah fungsi kontrol pendidikan istimewa yang kita dapatkan selama bulan Ramadan. Itu pada aspek yang kita katakan fungsi kontrol kepada hawa nafsu. Pelajaran yang kedua yang bisa kita dapatkan di bulan Ramadan ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa Allah itu meletakkan kebaikan, meletakkan keberkahan di muka bumi sejatinya karena rasa sayang Allah kepada kita. Di bulan Ramadan ini kita harus memiliki pelajaran yang kedua ini. Apa pelajaran yang kedua? Memanfaatkan waktu puasa yang baik untuk memaksimalkan bekalan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan ini misalnya Allah menyatakan, disampaikan oleh Rasulullah bahwa amalan yang sunnah saja itu Allah catat pahalanya sama dengan amalan yang fardu. Hari ini pintu surga itu terbuka sebagai isyarat dari Allah betapa rahmat Allah itu tersebar hari ini. Setan Allah belenggu, Allah ikat, pintu neraka Allah tutup. Sehingga pelajaran yang harus kita ambil adalah bagaimana kita memanfaatkan dan membenargunakan rahmat Allah yang Allah berikan di bulan Ramadan. Bahwa orang yang bisa memanfaatkan kesempatan, orang yang tidak menyia-nyiakan kesempatan, itu adalah orang yang sukses. Di bulan Ramadan ini misalnya, Allah berikan satu malam itu. Malam yang dikatakan Lailatul Qadri itu khairun min alfi syahrin. Ini kata-katanya khair. Khair itu lebih baik dari 1000 bulan. Artinya apa? Pahala malam Lailatul Qadar itu sejatinya tidak lagi terukur dengan bilangan ribuan bulan. Lebih baik dari 1000 bulan, itu nilainya bisa jadi 2000. Bisa jadi nilainya 3000, bisa jadi nilainya 4000. Kalau kita ambil pada khairun min alfi syahrin saja, itu lebih bagus dari 1000 bulan. Itu hampir 83 tahun. Kita bayangkan, apa ada di antara kita yang bisa beramal selama 83 tahun? Kalau kita punya kehidupan disiplin saja setiap hari 24 jam, kemudian untuk tidur, untuk mandi, berganti pakaian, berhias, kita anggaplah 8 jam. Ya, 8 jam dalam sehari hanya kita pakai tidur, kita pakai bersolek, kita pakai berhias, kita pakai menukar pakaian, itu sudah menghabiskan sepertiga dari waktu kita. Kalau 24 jam Allah kasih hidup,
Kalau 8 jam kita pakai untuk tidur dan mandi, sejatinya hidup kita ini hanya tinggal 16 jam. 8 jam dari 24-nya itu sudah tidak efektif untuk kita gunakan dalam hidup ini. Bagaimana orang yang berusia 60 tahun, kemudian tidur dan beristirahat 8 jam setiap hari. Maka sejatinya efektivitas dia beribadah, dia bekerja, dia berkarya, itu tidak 60 tahun. Kalau sudah diambil sepertiganya, maka tinggal 40 tahun. 40 tahun itu belum dibagi dengan kebiasaan kita yang menyia-nyiakan waktu. Artinya apa? Ketika Allah katakan orang yang bisa memanfaatkan ini, pahalanya lebih bagus dari 1.000 bulan. Berapa yang Allah kasih? Ya kita tidak bisa tahu. Karena 10.000 itu juga lebih baik dari 1.000. Dan 1.500 itu juga lebih baik dari 1.000. Maka pelajaran kedua yang harus kita ambil di bulan Ramadan itu adalah memanfaatkan kesempatan. Karena kesempatan itu adalah modal utama manusia. Sholat itu ada waktunya. Kalau sudah keluar dari waktunya, maka kita sudah tidak bisa mendapatkan fadilah sholat itu yang dikerjakan di dalam waktunya. Zakat itu ada waktunya. Haji itu ada waktunya. Maka semua yang ada di dunia ini, Allah berikan ketentuan waktu. Batasan kesempatan di mana kita masih bisa mengambilnya atau kita menyia-nyiakannya dan kita tidak bisa mendapatkan keberkahan dan kebaikan itu. Maka di bulan Ramadan kita gunakan kesempatan ini untuk memanfaatkan sebaik-baiknya optimalisasi pahala dari waktu-waktu yang mendatangkan keberkahan. Yang ketiga atau yang terakhir yang ingin saya sampaikan kepada para pemirsa, bahwa bulan ini amal ibadah itu dilipat gandakan. Kalau tadi berdasarkan barokah waktunya, maka yang terakhir ini barokah amalnya. Apa yang ingin saya katakan misalnya begini para pemirsa. Kata Rasulullah, man aftara shaiman, orang yang memberi berbuka kepada orang yang sedang berpuasa, maka dia akan Allah berikan pahala sama dengan pahala orang yang berpuasa tadi. Kalau kita melakukan satu pekerjaan di bulan Ramadan ini, maka pekerjaan itu mendatangkan keberkahan dalam artian ziyadatul khair, dilipat gandakan pahalanya, karena ini adalah waktu yang terbaik untuk melipat gandakan pekerjaan bukan saja dari aspek waktunya, tapi dari aspek pekerjaan itu sendiri. Kita misalnya nanti malam ketika berterawih, menyiapkan sajadah yang baik. Ini kan pekerjaan tugasnya petugas masjid, DKM atau marbot. Kemudian dengan kesadaran kita, begitu akhir Sya'ban, kita beli sajadah yang bagus, kita olesi minyak wangi yang bagus, kita punya uang misalnya, membeli dispenser, membeli termos air misalnya. Kemudian berangkatlah kita ke masjid. Kita letakkan sajadah itu di tempat imam, agar dia nyaman untuk memimpin sholat kita. Kemudian nanti setiap imamnya salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Kalau imamnya suka minum minuman yang panas, maka kita sediakan misalnya teh dengan jahe, atau jahe misalnya air jahe, atau apapun, imamnya meminum. Karena imamnya meminum, maka dia kokoh tegak berdiri, suara Qur'annya murattal indah, maka kita akan mendapatkan pahala dari semua orang yang sholat di masjid itu. Para pemirsa, pekerjaan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini memang pekerjaan yang mendapatkan keberkahan dan kebaikan. Maka saya ingin mengajak para pemirsa untuk banyak berinfak, untuk banyak bersedekah, untuk banyak memperhatikan anak yatim, memperhatikan kaum papa dan duafa, memperbaiki masjid, musola yang akan kita lakukan tarawih di dalamnya. Kalau itu semua kita kerjakan, maka kita akan mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan. Sekedar mengingatkan, sedekah itu tidak harus dalam bentuk uang. Bisa jadi sedekah tenaga,
Anda yang tidak punya uang melihat begitu banyaknya orang melakukan sholat berjamaah di masjid. Mungkin di antara mereka ada yang membutuhkan untuk pergi ke toilet. Maka Anda bisa saja beramal soleh yang luar biasa. Membersihkan toilet masjid, menyediakan airnya. Sehingga orang tidak lagi takut ke masjid. Karena ada masjid misalnya orang menjadi enggan pergi karena dalam rentang waktu tarawih yang panjang ketika dia membutuhkan toilet tidak ada toilet yang tersedia, yang bersih, yang nyaman. Ketika Anda dengan tenaga Anda membuat masjid dengan toiletnya yang ramah kepada para pengunjung yang ingin beribadah di masjid, maka Anda sudah mendapatkan kebaikan dari semua orang yang beribadah di masjid itu. Para pemirsa Mata Hati TV yang saya cintai, marilah kita memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya, melakukan optimalisasi ibadah dan juga memperbaiki niat, motivasi amalan kita di bulan Ramadan ini. Memperbanyak ibadah sunnah, melakukan ibadah yang wajib pada contoh maksimal yang terbaik, menjaga waktu-waktu kita ibadah, kemudian yang tidak kurang pentingnya menjaga hati agar semua yang kita lakukan itu dalam koridor imanan wahtisaban, dibangun oleh keimanan kepada Allah serta ketulusan dan kebersihan hati semata-mata tunduk kepada Allah. Mudah-mudahan ibadah kita selama bulan Ramadan ini nanti akan menghantarkan kepada kemenangan sejati ketika kita meneriakkan dan mengumandangkan takbir di malam Idul Fitri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membersamai kita semua dalam rahmat dan ridhonya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus bikin iklan Ramadan yang menyentuh. Halo Bu, aku kayaknya nggak bisa mudik tahun ini. Nanti uangnya aku transfer aja ya. Kita buka dulu yuk. Menangkan Ramadan dengan sentuhan penuh keikhlasan. Namanya juga manusia. Ada aja tingkahnya. Tapi ada energi istimewa yang menggerakkan kebaikan buat sesama tanpa mengenal batasan. Itulah indahnya energi kebersamaan. Pertamina, energizing you.